Yesus. Dan yang kedua, perubahan apa yang kita alami atau apa dampak dari kepercayaan kita akan Yesus. Ini adalah hal-hal yang harus kita perkarakan. Kurang lebih 1 jam, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan waktu kita cukup sehingga diskusi kita juga memberkati. Jadi pembahasan tentang why Jesus ini membawa kita untuk dengan sungguh-sungguh memperkarakan iman kita, secara khusus tentang doktrin Kristologi atau tentang Yesus, baik pribadi, kehidupan maupun karyanya, dengan mempertanyakan. Ya, mari bersama-sama kita renungkan. Jadi bukan hanya sekedar jadi Kristen biasa atau sudah lama jadi Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi kita nggak pernah tahu dan nggak pernah memperkarakan mengapa kita percaya Yesus. Kita hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja gitu loh. Nah ini sesuatu yang harusnya kita anggap sebagai sebuah kesalahan atau masalah. Ini masalah. Kalau kita sampai tidak memahami mengapa kita percaya Yesus, ini masalah. Karena pada akhirnya nggak heran kalau kita bisa dengan mudahnya meninggalkan Yesus hanya karena harta, tahta, wanita, jabatan. Nah ini sesuatu yang harus kita anggap penting dan genting, atau bahkan mendesak. Mempercayai Yesus dengan benar adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak setiap kita untuk sungguh-sungguh memperkarakannya. Karena apa? Kita tahu bahwa Yesus adalah pusat dari kehidupan kita. Yesus adalah tujuan dari kehidupan kita. Tidak ada hal yang lebih penting dalam kehidupan kita selain bagaimana kita memperlakukan Yesus dengan benar. Jadi kita harus memastikan bahwa kita telah mengenal Dia dengan benar. Yesus yang sejati, bukan Yesus yang lain. Yesus yang sejati itu dalam pengertian apa? Dan kalau dikatakan ada Yesus yang lain itu maksudnya apa? Nanti kita bisa melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, lalu Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan gali teks atau konteks tersebut. Yesus yang sejati adalah Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia, dan kita menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita dan satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan. Garis bawahi kata satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan. Jadi salah besar kita kalau masih mencoba ya untuk mencari yang lain, atau mengupayakan atau memperjuangkan atau mengharapkan kepada yang lain untuk kita bisa memperoleh keselamatan. Saya harus tegaskan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, Galatia 3 ayat yang ke-16, ya, Galatia 4 ayat 4, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bertaburan di dalam Alkitab yang menekankan, menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi melalui seminar ini saya akan menyuguhkan. Jadi mari kita menaruh perhatian yang khusus untuk bisa benar-benar menangkap ya materi atau inti dari seminar ini. Melalui seminar ini saya akan menyuguhkan berbagai macam argumentasi tentang mengapa kita memilih Yesus. Pilihan kita terkait dengan siapa yang kita imani atau yakini, itu bukan hanya terkait dengan kehidupan yang akan datang, tetapi juga dengan kehidupan kita hari ini. Jadi bagaimana kualitas kehidupan yang kita jalani hari-hari ini itu sangat bergantung pada siapa yang kita percayai, siapa yang kita imani. Secara khusus karakter atau moral kita, bagaimana keagungan, bagaimana karakter atau integritas kita, bagaimana kehidupan yang kita jalani sehari-hari, itu sangat mempengaruhi kalau terkait dengan siapa yang kita imani, siapa yang kita percayai. Untuk itu kita harus bisa memastikan mengapa kita memilih Yesus, dan tidak ada pilihan yang lebih baik selain Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak ada pilihan yang lebih baik selain Yesus. Nah, kita akan perkarakan mengapa kita mengatakan bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik selain Yesus. Pilihan terbesar dalam kehidupan saudara, pilihan terbesar dalam kehidupan saya,
dan saudara itu terkait dengan juru selamat. Terkait dengan juru selamat. Jadi sudah tepat Bapak Ibu percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi terlepas dari kita sudah tahu atau belum tahu, saya mau katakan sudah tepat Anda memilih Yesus, dan jangan pernah mencoba untuk menggantikan Yesus dengan yang lain. Yes. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan iman kita. Jangan pernah meninggalkan iman kita. Amin. Iya. Keuntungan apapun yang kita dapatkan atau yang ditawarkan oleh dunia tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus. Itulah yang membuat kita tidak mau menukarkan Yesus dengan apapun dan siapapun. Apapun dan siapapun boleh berubah, tapi iman kita tidak boleh berubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Penderitaan kita boleh banyak, kita mengalami kesusahan, kesukaran, bahkan sampai pada titik terendah dalam kehidupan kita, tapi iman kita tidak boleh tergoncangkan. Yes. Amin. Iman kita tidak boleh tergoncangkan. Rapuh kita, hancur kita kalau sampai kita meninggalkan Yesus. Tetapi kalau Yesus bersama dengan kita, kita terus melekat, menyatu bersama dengan Dia. Masalah apa yang tidak bisa kita taklukkan? Masalah apa yang tidak bisa kita lewati? Dalam kehidupan ini nggak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan masalah apapun yang akan terjadi di tahun 2023 ini nggak perlu kita takut. Yang kita perlu persoalkan, perkarakan bukan masalah apa yang akan datang, tapi kita berjalan bersama dengan siapa dalam melewati hari-hari kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Not only the winner, but more than the conqueror, more than the winner, lebih dari pemenang. Nah, ini yang harus kita perkarakan pertama-tama, kepercayaan dan pengharapan yang benar. Iman yang tertancap kuat dan kokoh. Iman yang tertancap kuat dan kokoh. Ini sesuatu yang harus kita perkarakan dari diri setiap kita. Mari kita koreksi diri kita dan dengan jujur mempertanyakan atau menjawab pertanyaan, apakah kita sudah tertancap kuat, tertancap kokoh di dalam Kristus? Apakah iman kita adalah iman yang kokoh? Pertama-tama saya mau tekankan begini, Yesus itu lebih dari sekedar manusia. Yesus itu lebih dari sekedar manusia. Kita tidak pernah mempertuhankan manusia, karena sejatinya Yesus bukanlah manusia yang jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Jadi kalau ada tudingan mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Hulk aja itu hanya ada di bioskop. Jadi Ant-Man, jadi Wakanda Forever itu hanya ada di bioskop, Bang. Apalagi manusia di Tuhan itu tidak ada. Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Kalau kamu sangkali bahwa Tuhan bisa jadi manusia, berarti kamu menyangkali kemahakuasaan Tuhan, betul nggak? Berarti kamu menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaan yang benar itu bukan bisa nggak sih Allah menjelma menjadi manusia, itu pertanyaan yang salah. Allah itu maha kuasa, jadi apapun bisa. Pertanyaan yang benar itu bukan bisa nggak dia jadi manusia, bukan. Tapi mengapa dia jadi manusia? Karena tidak ada yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari maut, dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa. Tidak ada yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari semuanya ini. Hanya Yesus, hanya Allah. Dan Allah memilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Kenapa harus dengan jalan menjelma menjadi manusia? Karena upah dosa ialah Roma 6 ayat 23. Allah nggak mungkin bisa mati kalau Dia tidak menjelma menjadi manusia. Makanya Dia memilih untuk menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Ini bukan konsep yang konyol, ini bukan konsep bodoh. Justru inilah konsep yang logis dan teologis. Ini rasional sifatnya. Sangat logis sekali kok alasan mengapa Allah memilih untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa dengan jalan mengalami kematian. Allah itu maha kuasa. Karena Allah itu maha kuasa, mungkin kita bisa bertanya, kenapa ya Pak Dia nggak langsung aja mengampuni kita dari dosa, tanpa Dia capek-capek menjelma menjadi manusia, dihukum, dihina, dicaci maki, ya disalibkan, dipaku, dimahkotai duri. Kenapa harus capek-capek dengan cara begitu Dia menyelamatkan kita? Kalau Dia maha kuasa, ya udahlah, Dia mengampuni kita. Masalahnya Allah itu bukan hanya maha kuasa, Allah juga maha bijaksana, maha kasih, maha adil. Allah yang maha kuasa itu harus menunjukkan keadilannya, menunjukkan kasihnya ketika Dia memilih untuk menyelamatkan kita. Ketika Dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita, nggak boleh sembarangan Allah memilih caranya. Karena apa? Ketika
Ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sebelumnya di Kejadian pasal 2 dikasih tahu, ya, jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian 3 itu menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia memakan buah itu artinya manusia melanggar hukum Allah. Manusia tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu selain Kejadian 3 menceritakan tentang kisah kejatuhan manusia dalam dosa, kisah 3 juga menceritakan tentang inisiatif Allah dalam menyelamatkan setiap kita. Kejadian 3 ayat 15 sering disebut sebagai istilah proto-evangelium oleh para teolog, yang dicetuskan oleh seorang yang bernama Irenaeus. Ya, Irenaeus, salah satu bapak gereja. Dikatakan di sana bahwa ular itu akan menginjak tumitnya dan Tuhan Yesus akan menginjak kepala ular. Artinya akan membinasakan pekerjaan atau kuasa kegelapan, dan hal ini terrealisasi pada waktu Yesus tersalib. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, nanti saya akan tekankan. Jadi dalam Kejadian 3, pada waktu kau makannya kamu mati. Jadi kematian itu adalah konsekuensi dari kejatuhan. Garis bawahi ya. Kejatuhan itu konsekuensinya adalah kematian. Nah, kenapa Allah memilih mati? Karena itu konsekuensinya. Kalau Dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita, Dia tidak boleh memilih cara lain selain mati. Jadi cara Allah menyelamatkan kita dengan mengalami kematian, ini menunjukkan keadilan Allah, kasih Allah, kebijaksanaan Allah, dan juga kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaannya di mana? Dia bisa menjelma menjadi manusia. Keadilannya di mana? Dia menempuh cara untuk menyelamatkan kita dengan menanggung konsekuensi kejatuhan. Kasihnya di mana? Dia berkorban di atas kayu salib. Dan kayu salib adalah bukti dari kasih Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita bertanya begini, jangan sampai kita berdoa seperti ini, Tuhan tunjukkanlah kasih-Mu. Salib itu adalah bukti dari kasih Tuhan yang sempurna. Kita mungkin punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, boleh minta, nggak jadi masalah. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak memenuhi apa yang kita minta. Amin. Jangan anggap Tuhan itu tidak mencintai atau tidak mengasihi kita hanya karena apa yang kita minta tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar daripada kebutuhan kita. Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Untuk itu kita harus berani mencintai Tuhan pribadinya lebih dari berkatnya. Amin. Kita harus memandang Dia lebih besar daripada persoalan kita, supaya kita nggak cengeng, supaya kita nggak gampang putus asa atau nggak gampang lemah. Tuhan itu adalah kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita selain Yesus. Apapun dan siapapun bisa hilang, bisa pergi meninggalkan kita. Tapi ingat, kenapa Yesus menjadi harta terindah dan terbesar dalam kehidupan kita? Karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita sering mengecewakan Yesus. Amin. Bapak Ibu pernah dikecewakan nggak? Siapa yang pernah dikecewakan? Siapa yang pernah mengecewakan? Oh, satu sama kalau gitu. Siapa yang pernah dikecewakan sama Tuhan Yesus? Ada? Siapa yang pernah mengecewakan Tuhan Yesus? Semua juga. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dialah fondasi, Dialah tujuan, Dialah segala-galanya, Dia kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, jangan bangga kalau kita hanya memandang Dia sebagai manusia biasa. Dia manusia istimewa. Dia manusia yang luar biasa. Dia guru moral. Dia ahli etika. Dia hanya nabi. Dia hanya imam. Oh, Yesus itu bukan hanya imam. Di mana imam atau nabi atau rasul yang pernah berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana ada nabi yang pernah mengklaim hal ini? Nah, kalau dia mengklaim hal ini, satu-satunya pribadi atau manusia yang pernah mengklaim hal ini, mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa? Tidak mungkin. Karena apa? Hanya Allah jalan. Hanya Allah yang bisa
memberikan kebenaran. Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan. Nah, Yesus itu bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku bisa memberikan kehidupan loh. Enggak. Tetapi dia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kehidupan. Akulah kehidupan. Coba, siapa yang ingin hidupnya penuh dengan damai sejahtera? Siapa yang ingin hidupnya indah, ya, penuh bahagia? Hanya di dalam Yesus kita dapatkan semuanya itu. Amin. Pernah nggak kita melihat orang kaya raya, tapi nggak bahagia hidupnya? Pernah dengar? Pernah nggak juga Bapak Ibu dengar orang yang biasa-biasa aja, miskin bahkan tapi bahagia? Bukan pernah mendengar Pak, saya Pak. Jadi ajang curhat. Saya mau kasih tahu bahwa kebahagiaan kita itu hanya karena dan di dalam Yesus. Kecewa kita kalau kita mengharapkan kebahagiaan di luar Yesus. Amin. Ini saya sungguh-sungguh mengungkapkan hal ini. Mari kita belajar dari banyak peristiwa kehidupan kita dan banyak kasus yang terjadi hari-hari ini. Orang berpangkat tinggi, ya kan, uang banyak, tapi akhirnya menderita. Gak menjamin semuanya itu. Apakah bisa menyelamatkan jabatannya yang tinggi, pangkatnya yang tinggi, berbintang-bintang, sampai pusing kepalanya karena banyak dengan bintang, dibeli bintang, karena akhirnya terjerat sama hukum. Coba pada akhirnya, bahagia nggak hidupnya? Bagus kita biasa-biasa aja pada akhirnya, tapi kita mencintai Tuhan Yesus. Amin. 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 Lemas. Kalau bisa Pak, jangan hanya mencintai Yesus tapi kaya juga Pak. Saya pun mau Pak. Adanya Bapak Ibu Pak. Mari kita belajar gitu loh. Banyak merenunglah kita dalam hidup ini. Amin. Saya tidak percaya orang bisa berubah, bisa bertobat tanpa merenung. Nah kan nggak ada yang amin kan? Karena jarang merenung. Jadi saat kita susah, renungkanlah kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa kuat. Saat kita susah, jangan cari yang lain. Jangan coba cari apapun untuk menyelesaikan masalah kita. Cari Tuhan Yesus. Amin. Sering saya mengatakan ini. Cari tempat-tempat tertentu untuk kita bisa healing, gak jadi masalah. Tapi tempat healing terbaik adalah hadirat Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan. Itu tempat healing terbaik. Tidak ada yang bisa memberikan kelegaan kita, kelegaan bagi setiap kita, lebih daripada apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Aduh, tenang teduh kita. Waktu kita berdoa, mungkin kita nggak mendapatkan jawaban, tapi ada yang kurang. Apa itu? Kekhawatiran kita kurang, ketakutan kita berkurang, amarah emosi kita sirna. Karena apa? Tuhan kasih damai sejahtera bagi setiap kita. Untuk itu teruslah berdoa, teruslah bersyukur supaya kita bisa bersukacita. Karena bukan bersukacita yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bersukacita. Karena bersyukur membuat kita bersukacita. Untuk itu belajarlah untuk bersyukur dalam segala hal. Amin. 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 Iya. Sepahit apapun kehidupan kita, datang kita di hadapan Tuhan. Lord, I just wanna thank you Lord. Aku tidak tahu apa dan bagaimana aku menjalani kehidupanku saat ini karena banyak masalah. Tapi I just wanna thank you Lord. Aku mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena aku percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus itu adalah pilihan yang terbaik dan pilihan yang tepat yang pernah kita putuskan dalam kehidupan kita. Itu adalah pilihan terbaik. Alkitab jelas mengungkapkan bukti-bukti keilahian Yesus, ya, dengan menunjukkan berbagai macam keunikan dan keunggulan dari pribadi dan karya Yesus Kristus. Misalnya Yesus mengampuni. Mengampuni itu pekerjaan Allah, Markus pasal yang kedua. Mengampuni itu adalah pekerjaan Allah. Lalu orang Yahudi marah ketika ada orang yang lumpuh yang diampuni oleh Yesus dosanya. Mengampuni itu pekerjaan Allah. Jadi dia dianggap menghujat Allah. Karena apa? Melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah. Nah, Yesus mempertegas bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa dengan mengatakan bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan dia verifikasi
Dia verifikasi pernyataannya itu lewat apa? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kesembuhan yang dialami oleh orang yang lumpuh itu adalah bukti bahwa benar Yesus bukan hanya sekedar bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, tapi pekerjaan yang lebih berat dari sekedar itu dia bisa lakukan. Apa itu? Mengampuni dosa. Mengampuni pekerjaan siapa? Mengampuni pekerjaan siapa? Allah, Tuhan. Kalau dia bukan Allah, bagaimana mungkin dia bisa mengampuni? Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah Allah. Kita bisa melihat contoh lain, misalnya khotbah Yesus yang paling terkenal, ya kan, very viral gitu loh, sangat dikenal oleh kebanyakan orang Kristen, yaitu khotbah di bukit, Matius 5 sampai pasal yang ke-7. Sepintas itu seperti khotbah biasa, bahkan dianggap cenderung membosankan karena mengajarkan hal-hal yang terkait dengan moralitas, banyak aturan, ya, memberikan hukum seperti jangan bersumpah, jangan berzina, jangan mengingini, jangan marah. Namun kalau kita benar-benar membacanya, mempelajarinya dan memperhatikannya lebih sungguh lagi, kita dapat menyimpulkan bahwa panduan untuk berperilaku baik bukanlah pokok ajaran Tuhan Yesus dari Matius 5 sampai pasal yang ke-7 di khotbah bukit itu, bahwa panduan untuk berperilaku baik bukan pokok utama dari ajaran Tuhan Yesus. Khotbah di bukit terutama mengenai Yesus yang memberikan klaim yang berani bahwa ia berhak menafsirkan hukum perjanjian lama Israel. Ia memberikan makna, ya, dan alasan mengapa hukum itu diberikan pada mulanya. Ini menarik sekali loh. Ini menunjukkan otoritas dan superioritas dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Ia memberikan makna dan alasan mengapa hukum itu diberikan pada mulanya kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya, ya, berkali-kali ia dalam khotbah di bukit itu mengatakan, engkau telah mendengarkan, tetapi aku berkata. Ini dia. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Tetapi aku berkata. Penekanannya adalah pada kata aku. Ia memberi klaim yang berani bahwa ia adalah pembuat hukum yang sah bagi bangsa Israel. Itu adalah sebuah kesimpulan secara tidak langsung. Selain itu, perhatikan di mana ia memberikan klaim itu. Ini menarik, ya. Waktu Yesus menyatakan klaim itu, tetapi aku berkata, itu di bukit. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, ada maksud dan tujuannya ketika dia memproklamirkan semuanya itu di bukit. Dan sebagaimana yang diingat oleh orang-orang Israel, sang pemberi hukum yang agung yaitu Allah memberi kepada umat Israel, ya, dalam perjanjian lama dari puncak gunung Sinai. Jadi secara tidak langsung Yesus memposisikan dirinya sebagai Allah. Jadi jelas esensi terdalam dari khotbah Yesus di bukit itu untuk menegaskan otoritas dan superioritasnya as a Lord and God, sebagai Tuhan dan Allah, sebagai pribadi yang lebih besar dari apapun dan siapapun di dunia ini. Jadi mempercayai Yesus, Bapak Ibu, mempercayai Yesus adalah anugerah dan berkat terbesar dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mempercayai Yesus adalah anugerah dan berkat terbesar dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan ada apapun dan siapapun yang membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Entah itu pasangan hidup, entah itu jabatan, uang, pasangan wanita, harta, atau apapun itu. Jangan ada apapun yang membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus itu adalah pilihan terbaik dan berkat terindah, anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Iya. Karena banyak cerita kok. Ya, banyak cerita atau kasus-kasus yang terjadi di mana orang yang sudah jadi Kristen sekian lama bahkan melayani, bahkan jadi pendeta, tapi akhirnya tinggalkan imannya. Ini perih sekali. Ini perih dan pedih. Tidak ada masalah yang lebih besar selain ketika kita meninggalkan iman kita.
Sebagai orang percaya, tetap ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Tapi tidak ada masalah yang lebih besar selain ketika kita meninggalkan Yesus. Ya. Ini aminnya bisa dimengerti nggak ini kira-kira? Iya. Ini aminnya dengan pengertian atau dengan hayalan? Hah? Habis ini mau pulang kemana ya? Mau pergi kemana ya? Jangan seperti ada artis ya, artis ya from Indonesian Idol ya, sudah 13 tahun dia jadi Kristen. 13 tahun jadi Kristen itu bukan waktu yang singkat. Saya jadi bingung, waktu kamu jadi Kristen kamu pelajari apa? Makanya saya itu malas ya dengan gereja-gereja atau pendeta yang mudah sekali ya memakai artis yang ketika dia jadi Kristen untuk bersaksi kemana-mana, dibawa kemana-mana untuk bersaksi. Persoalkan dulu pertobatannya, latar belakangnya, persoalkan dulu imannya, didik dulu dengan baik supaya dia mengenal dasar-dasar kekristenan dengan baik, baru pakai kemana-mana. Ya, jangan supaya jemaat banyak yang hadir karena mengundang artis dan artis bersaksi. Jangan hanya sekedar itu. Sayang, itu remeh-temeh. Kita merusak pekerjaan Tuhan. Kita merusak pelayanan kalau seperti itu. Kenapa saya mengatakan kita harus berefleksi dari kisah ini? Udah 13 tahun jadi Kristen. Makanya saya jadi pertanyaan-tanya, waktu kamu jadi Kristen kamu belajar apa? Hah? Kamu tahu apa tentang kekristenan? Sampai semudah itu kamu meninggalkan iman dengan alasan yang sepele lagi. Saya pada akhirnya ya berupaya untuk fair ini. Saya berupaya untuk fair. Apa sih alasan kamu? Kalau hanya sekedar mau meninggalkan iman ya silakan, itu haknya dia kan. Yang menyedihkan itu alasannya. Alasannya itu yang menyedihkan, Pak. Iya, aku kembali lagi ke agama lama aku karena aku bingung nanti kalau aku mati siapa yang mandiin, kan? Gila anak. Masalah memandikan Mbak yang dipersoalkan sampai tinggalkan Yesus kan rendah sekali kayaknya, iman dia sama Yesus rendah kali. Padahal waktu dulu dia bersaksi kemana-mana, aku melihat Yesus, aku dipeluk Tuhan Yesus, aku merasakan kehangatan kasihnya. Apanya lah? Kehangatan kasih apa? Oh Mbak, semuanya kena prank. Enggak begitu juga Ferguson. Kita tuh gampang sekali, amin, dahsyat sekali, luar biasa ini dengan urapan Tuhan ini. Aduh. Dulu lagi orang yang bersaksi naik turun surga, aku tuh dibawa Tuhan ke surga. Paulus aja 14 tahun yang lalu, 2 Korintus pasal yang ke-12, Pak. Dia nggak pernah saksikan, Pak. 14 tahun yang lalu. Ini belum tentu benar, Pak. Udah disaksikan kemana-mana. Aku naik turun surga. Tuhan Yesus turun sekali, naik sekali. Kamu naik apa ke surga, naik turun. Naik lift kan? Naik turun. Kita tuh jangan terganggu dengan kesaksian seperti ini. Yang gampang-gampang bilang, aku dengar suara Tuhan, aku dengar suara Tuhan. Alkitab suara Tuhan. Kita nggak butuh kesaksian siapapun tentang surga. Kita percaya bahwa surga itu ada dari Alkitab. Amin. Karena Yesus mati dan bangkit, kita percaya 100% bahwa surga itu ada. Bahwa ketika kita mati, kita masuk surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari Alkitab. Amin. Makanya baca Alkitab, Bang. Supaya kamu dibodoh-bodohi, Bang. Ya aku masuk ke neraka, lo dibawa ke neraka. Aku melihat banyak pendeta-pendeta dihukum sama iblis. Neraka itu ceritakan untuk iblis, Matius 25, Bang. Terus aku lihat mereka itu menghukum pakai trisula. Itu konsep siapa, Ferguson? Iya, aku bingung. Nanti kalau aku mati siapa yang mandiin? Nggak sekalian kamu persoalkan sampo apa nanti? Nggak sekalian pakai Rexona tuh enggak? Sekalian. Udah enak-enak dapat jaminan keselamatan, kehidupan kekal, ditukarkan dengan hal yang konyol, yang bodoh, Pak. Gak mungkin sama sekali nggak ada yang ngurus dia waktu dia mati. Bahkan kalaupun nggak ada yang ngurus, dibuang ke laut nggak ada masalah. Dia udah mati, Pak. Aduh, kita ini konyol kadang-kadang. Hah? Kenapa kita sering gampang lemah, gampang putus asa, gampang jatuh? Karena kita nggak dekat dengan Tuhan Yesus. Jauh dari Tuhan Yesus. Meskipun kita Kristen, belum tentu kita dekat dengan Tuhan Yesus. Cius ini, bahkan pendeta aja belum tentu dekat dengan Tuhan Yesus, meskipun percaya Yesus, melayani Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau kuat dalam kehidupan kita, dekatlah dengan Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus, tidak ada masalah apapun yang tidak bisa kita hadapi. Amin. Amin.
Iya, percaya Yesus itu tujuannya bukan supaya nggak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Percaya Yesus tujuannya bukan supaya kita banyak harta, tapi supaya kehidupan kita lebih baik. Amin. Bukan hanya hari ini, tapi suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus, menikmati kehidupan kekal, persekutuan bersama dengan Dia dalam keabadian. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Iya, tidak pentinglah siapa yang mandiin, tidak penting siapa yang antar kita, tidak jadi masalah meskipun kita nggak diantar oleh orang kaya dengan mobil Robicon. Nggak masalah. Yang penting yang antar kita itu Tuhan Yesus, bukan siapa. Yang penting yang menjemput kita Tuhan Yesus, bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Amin. Iya. Untuk apa sudah diantar dengan mobil-mobil mewah, orang-orang yang kaya raya, tapi yang jemput malaikat maut? Hah? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang ngantar kita cuma 2 hansip yang kurceki, Pak. 1 foto RT, nggak jadi masalah, Pak. Karena apa? Karena kita tahu ketika kita sudah berpulang, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus, melihat Yesus dalam kerajaan. Amin. Yang setuju katakan amin. Kita berpulang Tuhan kita. Haleluya. Jadi pastikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Pertama-tama kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting. Ini pengakuan yang terutama, yang utama dan terutama. Kalau kita bicara tentang Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Matius pasal yang ke-16. Sebelum Yesus masuk kepada puncak dari misinya dengan Dia disalibkan, Dia bertanya kepada para murid. Dia hendak memastikan bahwa para murid telah mengenal Dia dengan benar. Dia ingin bahwa para muridnya telah mengenal Dia dengan benar. Dia ingin memastikan, garis bawahi kata, dia mau memastikan bahwa para murid telah mengenal Dia dengan benar. Karena ini penting sekali. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang jawab siapa? Elia. Atau salah satu nabi dari yang akan datang. Lalu akhirnya Petrus mendapatkan kasih karunia atau kemurahan dari Allah dengan mengatakan apa? You are the Messiah, the Son of God. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, satu pengakuan yang tertinggi. Itu adalah pengakuan yang terpenting, tertinggi dan terbesar, dan layak disandingkan pada Yesus karena Dia memang adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Dia adalah Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Jadi kita harus mengerti bahwa mempercayai Yesus itu adalah sebuah berkat atau anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Hanya Yesus saja yang bisa membawa kita pada pemulihan dan persekutuan yang benar. Makin dekat kita dengan Tuhan Yesus, kalaupun gak makin diberkati dengan makin banyak harta kita, minimal makin kuat iman kita. Kalau makin kuat iman kita, gak perlu takut kita dalam menghadapi masalah apapun. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia adalah objek iman yang benar. Iman kepada Yesus itu objek iman yang benar. Itu adalah iman yang benar. Beriman kepada Yesus memungkinkan kita untuk berbalik kepada Allah dengan percaya bahwa Dia benar seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Pengharapan di luar Yesus bukan hanya pengharapan yang mengecewakan, tetapi merupakan pengharapan yang kosong. Sekali lagi ya, pengharapan di luar Yesus bukan hanya sekedar pengharapan yang mengecewakan, tetapi itu adalah pengharapan yang kosong. Harapkanlah Yesus lebih dari segala-galanya. Pengharapan itu kata Ibrani pasal yang ke-9, 6 ayat 19, itu seperti sau. Tahu sau? Tahu sau ya? Jangkar. Pernah nggak Bapak Ibu ke kapal? Ke pelabuhan, lihat kapal bersender. Pernah nggak bertanya kenapa kapal itu bersender? Karena ada apa? Ada jangkar. Mana lebih besar jangkarnya atau kapalnya? Kapal. Ini jangkar kapal. Pernah lihat kapal nggak sih? Makanya saya tanya pernah ke pelabuhan nggak?
Sawi itu jangkar. Mana lebih besar? Jangkarnya atau kapalnya? Kapalnya. Tapi kok bisa bersandar? Ya nanti dulu terkait dengan jawaban dari pertanyaan itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah pentingnya pengharapan. Pengharapan itu digambarkan seperti jangkar. Artinya apa? Penting sekali pengharapan dalam kehidupan ini. Kalau kita hilang harapan, mati kita, putus asa kita. Kebanyakan orang yang mengakhiri hidupnya karena hilang harapan. Tapi bisa menopang kapal yang besar. Sama seperti kita, sekecil apapun harapan kita. Apalagi kalau kita menempatkannya pada objek yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan sanggup melewati badai sebesar apapun. Yang setuju katakan amin. Amen. Jadi pengharapan di luar Yesus bukan hanya pengharapan yang mengecewakan, tetapi juga merupakan pengharapan yang kosong. Dosa dan berbagai godaan, baik itu harta, tahta, atau wanita, atau pria yang ada, bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar beriman dengan sungguh-sungguh dan sangat mencintai Tuhan Yesus, kita tidak mungkin bisa kuat berdiri dan melawan berbagai macam tantangan dan godaan yang ada. Makanya saya katakan tadi, kita harus memastikan bahwa iman kita tertancap kuat, iman kita itu kokoh. Membangun iman kita pada dasar yang kokoh, pada batu karang. Dan batu karang kita adalah Tuhan Yesus. Yang kedua yang perlu kita persoalkan adalah iman dan pertobatan. Membahas iman dan pertobatan adalah poin yang sangat penting. Karena sebagai orang percaya atau pengikut Yesus, kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita adalah pengikut Yesus kalau kehidupan kita tidak menggambarkan pribadi yang kita ikuti. Dari sejak awal ya ditegaskan bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Dan hal ini diulangi oleh Tuhan Yesus ketika ada orang yang mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus, menjatuhkan Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan, apakah boleh memberikan pajak pada kaisar? Ya, itu sebenarnya sebuah pertanyaan jebakan yang mana mereka nggak peduli jawaban Yesus. Either itu benar atau salah, ya benar atau salah. Keinginan mereka adalah Yesus dihukum, ya dan dipermalukan di depan umum. Nah, sementara bagi orang Yahudi membayar pajak, memberi hormat atau membayar pajak, itu adalah tindakan tidak menghormati Allah. Tapi kalau tidak membayar pajak, itu adalah sebuah tindakan kejahatan melawan pemerintahan Romawi. Jadi serba salah nggak? Ya kan? Dia jawab A, B, C, kena semua, maju kena, mundur kena. Tapi tidak terbayangkan oleh mereka jawaban Tuhan Yesus, dan mereka takjub atau terkagum dan tidak bisa menjerat Tuhan Yesus ya dengan pertanyaan jebakan itu. Karena apa? Tuhan Yesus bertanya, mana? Kamu ada koin nggak? Lalu tunjukkan koin. Dalam koin itu ada gambar dan rupa siapa? Kaisar. Gambar dan rupa siapa? Kaisar. Ya, bukan gambar dan rupa Pak Arif ya. Bisa. Lalu Yesus tanyakan, ini gambar dan rupa siapa? Kaisar, kata mereka. Kaisar. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Inilah yang membuat mereka takjub sehingga tidak mampu melawan Tuhan Yesus. Kalah debat lah bahasa kekiniannya. Yesus berkata begini, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini bukan bicara perpuluhan, Pak. Kayak kebanyakan pendeta. Bukan. Ini bukan bicara tentang buah sulung, bukan. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena ada gambar dan rupa kaisar di logam itu, di uang itu, artinya itu adalah kepemilikan dari kaisar. Berikanlah apa yang wajib untuk kamu berikan kepada dia, karena itu miliknya dia. Jangan kamu koinnya mau, iya, mengumpulkan uang sebanyak apapun mau, menggunakannya mau, tapi tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Jadi kenapa harus bayar pajak? Itu adalah kewajiban. Itu wajah dan rupa dari kaisar, itu milik kaisar, harus dikembalikan apa yang harus dikembalikan. Tetapi kalimat selanjutnya ini jauh lebih menarik, ini jauh lebih penting. Jadi yang Tuhan persoalkan itu sesuatu yang lebih daripada filsafat politik. Dia berkata, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka langsung teringat dengan Kejadian 1 ayat 26. Apa bunyinya? Allah mencipta, baiklah kita mencipta. Baiklah kita Cipta
serupa segala. Makan-makan bersama habis ibadah. Baiklah kita menciptakan manusia untuk gambar dan rupa kita. Kita ini gambar dan rupa Allah. Ada gambar dan rupa Allah pada diri kita. Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah, berikanlah hidup kita kepada Allah. Amin. Amin. Persembahkan hidup kita kepada Allah. Itulah nilai tertinggi dari setiap kita sebagai pengikut Yesus. Kita harus ingat bahwa kita inilah gambar dan rupa Allah. Kita nggak boleh sembarangan dalam menjalani kehidupan kita. Hak atas hidup kita itu milik Allah. Untuk itu kembalikan kepada Allah. Jangan hidup sembarangan. Itu maksudnya. Itu adalah sebuah pelajaran moral yang sungguh luar biasa. Jadi kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar menerima kebaikannya, berkatnya, kasih karunia atau keselamatan atau pengampunan, tetapi kita mengikuti jejak hidupnya. Bagaimana Yesus hidup, seperti itulah kita hidup. Bagaimana Yesus hidup, seperti itulah kita hidup. Kalau Yesus mengampuni ketika dia disakiti atau dikecewakan, belajarlah untuk kita mengampuni ketika kita disakiti atau dikecewakan. Kita tahu kadangkala bahwa mengampuni itu lebih baik daripada balas dendam. Tetapi dalam kenyataannya kayak sulit kali kita melepaskan pengampunan. Sebenarnya dengan kita tidak mengampuni, itu kita kasih ruang bagi setan untuk masuk menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan kita. Gak ada sedikit pun keuntungan dengan kita menahan kebencian. Amin. Gak ada. Kebencian, dendam, kepahitan, iri hati, dengki, itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Amin. Jangan biarkan semua sampah itu merusak kehidupan kita. Tempatkanlah sampah pada tempatnya, bukan di hati kita. Alkitab berkata jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini bukan menari. Dan lagi lagunya, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa perkataan kita busuk? Kenapa hidup kita busuk? Kenapa pikiran kita busuk? Karena hati kita busuk. Kita nggak pernah belajar dengan sungguh-sungguh memperkarakan hatiku ini seperti apa ya bentuknya. Benar, manis, kudus, atau busuk. Dan tidak ada yang bisa lebih kuat, lebih dahsyat kuasanya untuk membersihkan hati kita selain kebenaran firman Tuhan. Amin. Selain kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bersihkan hati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita beri ruang untuk Alkitab. Untuk Alkitab berbicara bagi setiap kita. Kalau kita menyembah, kita berdoa, itu artinya kita yang berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca Alkitab, itu artinya kita biarkan Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Baca Alkitab itu artinya kita sedang mendengar suara Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Membahas pertobatan dan iman secara bersamaan penting, karena keduanya ibarat dua sisi mata uang koin. Ibarat dua mata uang koin, dua sisi mata uang koin. Pada tingkat paling dasar, pertobatan berarti menjauhkan hidup kita dari dosa. Pertobatan lebih dari sekedar mengubah pikiran Anda tentang dosa. Pertobatan yang sejati menghasilkan perubahan nyata dalam cara berpikir, apa yang kita yakini, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita bertindak. Orang yang sungguh-sungguh beriman akan sungguh-sungguh meninggalkan dosa atau berpaling dari jalannya yang jahat. Ia akan gemar, ia gemar akan kebenaran dan menjauhi kejahatan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Jadi iman dan pertobatan adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman yang benar akan menghasilkan perbuatan. Iman yang benar akan menghasilkan perbuatan. Jadi kita nggak bisa mengatakan kita beriman, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman. Yakobus 2 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Tapi nggak sedikit orang yang mempertentangkan surat Yakobus dengan Paulus. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatan. Lalu Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya
Mati. Jadi kita selamat itu karena iman atau perbuatan, atau karena iman plus perbuatan? Tahu bahasa Indonesia? Jadi kita diselamatkan karena iman atau karena perbuatan, atau iman plus perbuatan? Iman. Jadi perbuatan nggak penting. Perbuatan nggak penting. Terus apa alasannya? Nah, jadi sebenarnya kedua konteks itu, kedua tokoh ini tidak sedang bertentangan satu dengan yang lainnya. Memang mereka memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan sebuah pertentangan, melainkan sebuah jawaban atas dua kasus yang berbeda. Dan untuk itu mereka saling melengkapi satu sama lain. Satu sama lain, karena mereka itu sedang menghadapi ajaran yang berbeda. Satu legalisme, satu lagi antinomianisme. Legalisme dan antinomianisme. Aduh, itu benih apa Pak? Legalisme, antinomianisme. Legalisme itu menekankan perbuatan. Antinomianisme itu anti terhadap perbuatan atau hukum. Itu arti dari antinomianisme. Nah, seperti di surat Yakobus, mereka menganggap bahwa cukup hanya sekedar beriman. Meskipun hidup mereka ya tidak menunjukkan bahwa mereka beriman. Ya, yang kaya makin kaya, banyak orang yang miskin ditelantarkan, nggak diperhatikan. Nah, Yakobus marah sekali. Kok kamu bisa sih ya mengatakan kamu beriman, tapi hidup kamu nggak terbukti beriman gitu. Makanya Yakobus berkata apa? Aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Jadi marilah Bapak Ibu kita beriman sungguh-sungguh dengan apa? Dengan kita memiliki ya perbuatan menghasilkan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, menolong orang dan lain sebagai macamnya. Jadi itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Iman yang benar itu ya menghasilkan ortodoksi dan ortopraksi. Nah, kalau nggak tahu apa arti dari ortodoksi atau ortopraksi, nanti silakan ke dokter ortopedi. Ya. Ortodoksi itu artinya ajaran yang benar. Ortopraksi itu artinya tindakan yang benar. Jadi iman yang benar menghasilkan ajaran yang benar dan tindakan yang benar. Paulus dalam Efesus sedang menghadapi pengajar-pengajar sesat yang menganggap tidak cukup hanya percaya Yesus untuk selamat, harus melakukan hukum Taurat. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau kita mengharapkan selamat karena perbuatan, siapa yang bisa selamat pada akhirnya? Karena nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Jadi selamat itu adalah dengan menggantungkan iman kita kepada pribadi yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Siapa itu? Yesus. Itu jalan keselamatan. Jadi pada Yesus jangan tambahkan apapun. Makanya udah tepat Martin Luther mengatakan sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria, restoran. Solus Christus, soli Deo gloria, sola mana baku dapa, itu lain lagi. Jadi solus Kristus, hanya Kristus, jangan tambahkan pada Kristus apapun. Cukup hanya percaya Yesus. Tapi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus, akan terlihat buahnya lewat kehidupannya. Amin. Lewat kehidupannya. John Calvin pernah berkata demikian, hanya iman saja yang membenarkan, tetapi iman yang menyebabkan pembenaran itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Kita betul diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ya, we are saved by the grace, but the grace is never alone. Anugerah itu gak pernah sendirian. Jadi maksudnya bahwa iman yang menyelamatkan itu selalu membuktikan diri melalui perbuatan-perbuatan kebenaran yang merupakan buah ketaatan terhadap firman Allah. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya terkait dengan Injil yang benar. Injil yang benar maksudnya jangan sampai kita terjebak pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil. Ya, Injil yang benar maksudnya jangan sampai kita terjebak pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil.
Esensi dari Injil, saya mulai dari esensi Injil itu apa? Memberitakan tentang keselamatan yang datang dari Yesus saja dan hanya karena anugerah melalui iman. Inilah yang Injil sampaikan kepada setiap kita. Galatia 1 ayat 6, 9, 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Ya, hati-hati dengan Injil lain, Injil yang palsu. Seperti di Galatia, itu Paulus marah sekali sebenarnya. Ya, dia nggak pakai kata salam lagi karena yang disampaikan sesuatu yang genting dan mendesak. Ya, jadi ini sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan mereka. Makanya suratnya itu keras. Bahkan dia sampai 2 kali menyebutkan anatema, terkutuklah dia. Karena mereka apa? Menyimpangkan kebenaran, berbelok dari kebenaran. Mereka keluar dari Injil yang sejati dan mereka mempercayai guru-guru palsu. Makanya Paulus marah sekali dan mengutuk setiap mereka yang keluar dari Injil yang asli. Injil yang benar adalah Injil yang mengajak kita untuk mendekat dan menyatu dengan Yesus. Karena inti dari Injil adalah tentang Yesus, maka kita harus menyatu dengan Dia. Jelas Alkitab mengungkapkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia dan tidak ada kehidupan di luar Yesus. Kalau kita menyatu dengan Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan penuh hikmat. Kuatnya pengaruh si jahat dan banyaknya penderitaan di dalam dunia ini membuat kita tidak bisa berjuang sendiri. Hanya dengan menyatu kepada Kristus kita bisa kuat dengan penuh hikmat menaklukkan segala penderitaan dan godaan yang ada. Roma 8 ayat 18 dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Ini menarik. Paulus tidak bermaksud untuk meremehkan penderitaan atau merendahkan penderitaan atau masalah yang dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi kalau kita benar-benar terpesona dengan Kristus dan menyatu dengan Dia, maka tidak ada penderitaan yang terlalu besar sampai kita tidak mampu hadapi. Karena sejatinya tidak ada yang lebih besar daripada Kristus. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ini teks atau konteks yang sangat menarik, sangat menghibur, sangat meneguhkan, sangat menguatkan. Untuk itu renungkan teks Roma 8 ayat 31 sampai 39. Apalagi pada waktu kita sedang mengalami susah hati, sedang menderita sekali, lagi hancur hati atau remuk hati. Renungkan Roma 8 ayat 31 sampai 39. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Artinya kalau kita sampai terpesona dengan Kristus, menyatu dengan Kristus, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kenapa tidak ada yang lebih besar daripada Dia? Apapun bisa kita taklukkan pada akhirnya kalau kita bersama dengan Yesus. Jadi dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39, Paulus menegaskan betapa dahsyat dan besarnya Tuhan Yesus melebihi apapun dan siapapun, sehingga hanya karena dan di dalam Yesus saja kita bisa menang. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kan ada lagunya itu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita masih bisa ada sampai hari ini. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan, bukti dari pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ada masalah, Tuhan tidak nyatakan mujizatnya, minimal Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa menghadapinya. Amin. Sampai hari ini kita bisa ada, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna, bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, yakinlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Yesus. Masih banyak sebenarnya materi saya. Ada pertanyaan Bapak Gembala? Belum. Masih ada waktu nggak ya? Dikit. Waktunya sudah habis. Terakhir, Yesus yang mati dan bangkit. Tidak ada perubahan yang lebih besar dan lebih kuat dampaknya atau kuasanya selain perubahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Adakah yang bisa melawan kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa kegelapan selain melalui Yesus yang tersalib? Tidak ada. Bukankah manusia terperdaya oleh jerat dan kuasa si iblis dan dosa yang membawa pada kebinasaan?
Mengerikan sekali. Ini adalah masalah terbesar dalam kehidupan kita. Melebihi dari masalah apapun. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Tetapi masalah terbesar dalam kehidupan kita telah diselesaikan, ditaklukkan, dihancurkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Salib dianggap sebagai sebuah kebodohan, sebagai sebuah kehinaan bagi orang Yunani. Ya, berita tentang Yesus yang tersalib itu adalah sebuah kebodohan, kekonyolan, bodoh. Bagi orang Yahudi, berita tentang Yesus tersalib adalah sebuah batu sandungan. 1 Korintus pasal yang pertama. Tapi tidak bagi kita. Benar, dia terhina, dia terkutuk. Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang disalibkan. Tetapi dia menjadi terkutuk karena siapa? Seharusnya kita yang dihukum, kita yang disalib. Itu namanya korban substitusi. Dia menggantikan posisi kita karena kita nggak mampu menanggung beban itu. Hanya Allah melalui Yesus yang mampu dan berhasil menaklukkan konsekuensi dosa atau kuasa kegelapan, dihancurkan pada waktu Yesus disalib. Benar, itu adalah lambang dari kehinaan atau lambang dari kutuk. Tetapi ketika Yesus rela tersalib di atas kayu salib, salib bukan lagi menjadi lambang kehinaan, tapi lambang kemenangan dan lambang kemuliaan dari setiap Allah, dari Allah kita. Dengan melihat Yesus, kita tahu bahwa kita adalah hina, kita layak untuk dimurkai. Tapi dengan kita melihat Yesus, kita dapat menyadari bahwa apapun dosa kita, betapa bobrok dan jahatnya kita sudah diampuni. Kita sudah diampuni dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Dosa yang mengakibatkan penderitaan dan kematian terhadap umat manusia telah dikalahkan dan dihancurkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Allah mendatangkan pemulihan melalui salib. Sekali lagi, Allah mendatangkan pemulihan. Dia menjembatani hubungan kita yang sudah rusak. Jadi salib adalah sarana Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang sempurna, untuk menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita, sehingga kita menerima keselamatan. Untuk itu, kenali lebih dalam lagi dan beritakan Yesus dalam kehidupan kita. Beritakan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Beritakan Yesus. Semua orang harus bergumul untuk terus mengenal Tuhan Yesus. Setiap orang harus semakin dekat, melekat dengan firman dan pribadinya. Jangan ada yang lebih kita banggakan dalam hidup ini. Prestasi, jabatan, harta, apapun melebihi daripada kebanggaan kita pada Yesus. Dia adalah sumber kebahagiaan kita. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap sia-sia karena pengenalan akan Kristus. Bayangkan betapa berharganya Yesus itu bagi Paulus. Sampai apapun tidak berharga bagi Paulus selain Yesus. Seharusnya kita memandang dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata, ini terakhir, kalau kamu tidak membenci ayahmu ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, kamu tidak layak bagiku. Alkitab atau Allah tidak sedang mengajarkan kita untuk membenci. Maksudnya, jangan sampai kita mengasihi istri kita, anak kita, keluarga kita melebihi dari Tuhan. Harus Dia lebih dari segalanya. Untuk apa kita punya segalanya, tapi pada akhirnya jiwa kita binasa? Lebih bagus kita punya Yesus yang akhirnya kita akan dapat segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita